akhir dari buku Keselamatan seri 1. Di buku yang kita pakai, buku Keselamatan kita pakai itu ada 2 seri. Kita sudah menyelesaikan 1 buku seri tentang keselamatan. Buku yang tipis tapi ya, buku yang tebal masih menunggu kita nanti. Setelah ini masih ada pembahasan seri keselamatan bagian kedua. Hari ini temanya menarik, tentang penghakiman. Sempat juga disinggung-singgung dikit ya dalam setiap pertemuan tentang keselamatan. Masalah penting yang harus kita persoalkan berhubungan dengan keselamatan adalah hal mengenai penghakiman. Sebab semua orang pasti nanti akan menghadapi realitas penghakiman ini. Baik kita sebagai orang percaya maupun orang-orang yang bukan orang percaya. Alkitab jelas menunjukkan fakta mengenai penghakiman ini. Ada banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang penghakiman. Itulah sebabnya dalam pengakuan iman rasuli. Tahu ya, pengakuan iman rasuli ya? Ini ada yang nggak hafal? Atau ada yang mau coba? Oke, coba kita tes ya. Pengakuan iman rasuli. Cecilia Hakim. Iya, Kak. Apa tuh? Apa tadi, Kak? Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Ya, Ya, gimana nggak ya? apa-apa. Coba. Iya, pengakuan iman. Ya kan yang di gereja itu nggak sih, Ceng? Jadi saya tahu. Iya, yang aku percaya gak? Ya nggak, komen. Nggak tahu. Coba aja. Ya pokoknya yang aku percaya kepada Allah. Yang itu, Kak, bener nggak, Kak? Terus langsung pada nyari ya. Terus kenapa, Kak? Lanjut. 12 menit lagi. Oh, lanjutin doanya. Lanjutin pengakuan iman Oh, rasuli. oke. Aku percaya kepada ini beneran. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, yang disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati. Dan naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mewakili orang hidup dan mati. Aku percaya Dari akan Roh situ dia Kudus akan menghakimi atau mengadili Ih, parah dikasih orang contekan. hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, bersih dan para kudus, pengampunan dosa, kematian badan, kehidupan kekal. Amin. Oh, ini yang versi Katolik. Sekarang saya mau dengar yang versi Kristen. Nanti yang versi Ortodoks Lisa ya. Yang versi Kristen siapa nih? Oh. Elisa. Hafal nggak nih Elisa? Ya, Kak. Ya. Apa Aku tuh? percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, amin. Ada kata menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Orang hidup mati, orang hidup dan mati. Menghakimi, mengadili itu sinonim ya. Dua kata yang bersinonim. Jadi kata penghakiman, kata menghakimi ini juga terdapat di dalam pengakuan iman rasuli. Nah, sebetulnya pemahaman mengenai penghakiman ini jarang sekali ya dibahas di gereja. Yang akhirnya menyebabkan orang Kristen gagal memahami penghakiman yang kaitannya dengan keselamatan. Banyak yang menganggap ya, ada juga orang yang punya pandangan kalau percaya Tuhan Yesus ya pasti selamat. Lalu penghakiman buat apa? Kalau Tuhan Yesus datang untuk semua orang, lalu orang Kristen mengklaim bahwa percaya Tuhan Yesus pasti selamat, lalu penghakiman untuk apa? Itu pertanyaannya kan. Membahas mengenai penghakiman berarti membahas juga mengenai berbagai pokok yang bertalian atau berhubungan dengan pokok ini. Seperti misalnya kehendak bebas manusia. Dan juga pertanggungjawaban yang manusia harus berikan kepada Tuhan. Mengenai pengertian dosa dan juga sebagainya. Itu sebabnya pembahasan mengenai penghakiman ini menjadi tidak mudah juga. Atau kalau boleh dikatakan kompleks. Penghakiman dari akar kata hakim. Penghakiman dari akar kata hakim. Hakim artinya adalah seseorang yang menentukan apakah seseorang berkeadaan benar atau salah dan berhak menjatuhkan hukuman atau sanksi. Sementara kata penghakiman sendiri merupakan proses, cara, atau perbuatan menghakimi. Di akar dari kata penghakiman adalah hakim, yang artinya adalah orang yang menentukan apakah seseorang itu berkeadaan benar atau salah dan berhak menjatuhkan hukuman atau sanksi. Sementara kata penghakiman merupakan proses, cara, atau perbuatan menghakimi. Kata yang bersinonim dengan penghakiman adalah pengadilan. Jadi sebetulnya kata penghakiman itu sama dengan pengadilan. Alkitab juga menggunakan kata ini yang pada dasarnya sama dengan pengertian penghakiman. Pengertian pengadilan secara umum adalah suatu proses. Ini kita berangkat dari pengertian umum dulu ya. Baru nanti kita masuk ke pengertian Alkitabnya. Jadi kalau dalam presentasi PA biasanya saya juga suka berikan saran ya. Atau bahkan juga bisa dikategorikan kritik. Kalau membahas sesuatu, jangan berangkat dari KBBI. Sama seperti yang kita sekarang mau bahas. Penghakiman menurut pengertian umum apa? Tapi ternyata pengertian umum itu tidak selalu sama atau bahkan sangat berbeda dengan pengertian Alkitab. Jadi berangkat dulu dari Alkitab, lalu kalau ada kata dalam bahasa Indonesia yang kurang dipahami, baru mengacu ke KBBI. Jangan berangkat dari KBBI baru ke Alkitab. Alkitab yang menyesuaikan pengertian KBBI itu salah. Nah, kita mau lihat sekarang contoh kasusnya ya. Pengertian umum, pengadilan adalah suatu proses untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam berbagai
lapangan hidup guna memutuskan secara adil. Saya ulangi, pengertian pengadilan secara umum artinya adalah suatu proses untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam berbagai lapangan hidup guna memutuskan secara adil. Tapi hal ini ternyata tidak sama dengan kata pengadilan yang terdapat pada Alkitab. Nah, ini tadi saya katakan. Jadi kalau membahas sesuatu, sering, bukan cuma di PL saya temukan, di berbagai kesempatan lain, pembicara juga sering mengutip KBBI lalu menyesuaikan dengan Alkitab. Yang betul itu ya lihat bahasa asli Alkitabnya apa. Baru kalau ada kata dalam bahasa Indonesia yang kurang dimengerti, kurang dipahami, baru mengacu ke KBBI. Lagi pula bahasa Alkitab, misalnya bahasa Yunani, itu dalam bahasa Indonesia ada banyak ungkapan yang tidak bisa diwakilkan dengan bahasa Indonesia. Karena nggak ada bahasa untuk mewakilkan itu. Sulit kan? Kalau bahasa Inggris ada sekitar 16 tenses. Kalau bahasa Yunani mungkin sekitar 52 sampai 56 tenses. Bayangkan. Jadi dari bahasa Yunani 50-an tenses ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Maka kalaupun kita mau melihat, kalau misalnya bahasa asli Yunani atau Ibrani kita kurang menguasai, oke lah, at least minimal kita pakai bahasa Inggris. King James Version. Tapi kalau nggak suka bahasa Inggris juga, kita bisa mengacu pada tafsiran. Kalau teman-teman download di Play Store, Alkitab yang warna biru, tahu ya aplikasi ya? Bentar. Alkitab Sabda kalau tidak salah namanya. Itu ada fitur untuk tafsiran di situ. Kelihatan? Yang ini? Nah, mungkin teman-teman ada yang download yang lain, coba download yang ini. Dan download fitur-fiturnya. Karena di sini ada fitur untuk tafsiran. Nih, misalnya kita masuk ke satu ayat. Lalu kita klik ayatnya. Ada tanda tambah di situ. Ada 3 titik pojok kanan atas diklik. Ada banyak opsi di situ. Salah satunya adalah tafsiran. Salah lainnya adalah kamus. Salah lainnya adalah panduan. Jadi di situ cukup lengkap. Oke, sekarang kita masuk ke konsep Alkitabnya bagaimana tentang kata penghakiman atau pengadilan. Kata penghakiman atau pengadilan menurut Alkitab adalah penentuan apakah seseorang dinyatakan berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Kata penghakiman atau pengadilan menurut Alkitab adalah penentuan apakah seseorang dinyatakan berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Ini konsep penghakiman, konsep pengadilan Alkitab. Dan tentu kebenaran Tuhan atas setiap individu atau pribadi itu berbeda-beda. Sebab setiap orang itu memiliki porsi yang berbeda-beda. Jadi tingkat keberkenanan saya berbeda dengan tingkat keberkenanan Marcel. Tingkat keberkenanan Marcel berbeda dengan tingkat keberkenanan Lisa misalnya. Atau bahkan yang seumuran dengan saya pun itu juga beda. Tergantung tingkat pengertian akan kebenaran.
Dan keputusan tersebut tentu berdasarkan kebenaran yang ada pada Allah dan yang dipahami oleh manusia. Dan dalam penghakiman atau pengadilan Allah, manusia sebagai objeknya dan Allah sebagai subjeknya. Allah yang menyatakan apakah seseorang dinyatakan benar atau tidak, diperkenan masuk surga, ke dalam dunia yang akan datang, atau terbuang dari hadirat Allah. Dan semua itu dilakukan atau digelar berdasarkan hukum keadilan Allah. Hukum keadilan Allah itu ada di dalam diri Allah sendiri. Dan berbicara mengenai penghakiman tidak bisa tidak harus dikaitkan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk yang harus bertanggung jawab. Tadi di awal sempat di-mention juga ya, membahas pokok penghakiman tidak bisa lepas dari pokok lain, misalnya kehendak bebas, pengertian dosa, tanggung jawab, itu berkaitan. Tanpa memahami manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab, maka penjelasan mengenai penghakiman sia-sia. Justru adanya penghakiman karena manusia adalah makhluk yang harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Manusia punya kehendak bebas, manusia diberi kehendak bebas. Jika manusia tidak punya kehendak bebas, konsekuensinya maka tidak ada penghakiman. Sebab perbuatan manusia adalah tindakan sepihak. Karena sudah disetting Allah demikian. Manusia tidak bisa memilih untuk memberontak kepada Allah. Tapi kan manusia bukan robot, dan Allah menaruh kehendak bebas di dalam diri manusia. Maka salah satu pertanyaan yang cukup sulit dijawab, tapi bisa dijawab, tapi tentu jawabannya tidak cukup memuaskan. Kenapa iblis bisa jatuh? Lucifer itu sama manusia beda loh. Manusia diciptakan harus mengalami progresivitas. Kejadian 1 ayat 27. Tapi iblis atau yang disebut Lucifer ya. Lucifer itu ada di Perjanjian Lama, di Alkitab Vulgata. Alkitab Perjanjian Lama bahasa Latin, kata Lucifer. Lucifer itu diciptakan dalam keadaan yang sempurna, sudah sempurna, tidak perlu mengalami proses atau progresivitas. Kenapa bisa jatuh? Maka kita pernah bahas ya, seandainya Kejadian 1 ayat 26 dipandang sebagai manusia sudah sempurna, Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Seandainya itu sudah dipandang sebagai kesempurnaan, manusia diciptakan langsung sempurna, dan bukan dipandang sebagai rancangan Allah yang harus digenapi manusia, maka kesempurnaan manusia menjadi kesempurnaan yang memalukan. Sebab pada akhirnya faktanya manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3. Sama seperti Lucifer memalukan. Manusia mengalami progresivitas, perlu berproses. Lucifer diciptakan langsung sempurna, tapi jatuh ke dalam dosa. Maka kesempurnaannya menjadi kesempurnaan yang memalukan. Tapi ternyata manusia tidak diciptakan langsung sempurna ya. Kejadian 1 ayat 26 itu adalah rancangan Allah yang harus digenapi manusia. Di mana ayat yang menjelaskan itu? Ayat selanjutnya 27. Jadi manusia itu bertanggung jawab karena manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih. Apakah memilih untuk menuruti perkataan Allah atau menuruti perkataan iblis? Ada 2 jenis pohon ya di Taman Eden. Kalau mau dipersingkat, sebenarnya ada 2 jenis pohon. Pohon yang dikonsumsi secara fisik dan yang dikonsumsi pikiran. Tapi supaya nggak bingung, oke ginilah. Ada 2 jenis pohon. Yang pertama pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang kedua pohon kehidupan. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu bukan pohon dalam arti pohon sebenarnya, bukan dalam arti harfiah. Tapi pohon di situ artinya adalah figuratif. Artinya bukan pohon dalam arti sesungguhnya. Pohon di situ artinya adalah pengaruh. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu menunjuk pengaruh si jahat, iblis. Sementara pohon kehidupan menunjuk pengaruh Tuhan. Maka Adam dan Hawa makan buah itu
jadi seperti iblis, makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, jatuh ke dalam dosa karena menjadi seperti iblis. Apanya? Pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Jadi kejatuhan manusia itu adalah membuktikan bahwa manusia itu punya kehendak bebas, dan dengan kehendak bebasnya itu manusia bertanggung jawab. Harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Kalau ditanya kenapa manusia harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diperbuatnya, sebab manusia diciptakan Tuhan dengan kehendak bebas. Kenapa Lucifer bisa jatuh? Tadi belum kejawab ya, untung keinget, recall. Kalau nggak jadi informasi gantung tadi. Kenapa Lucifer yang sudah diciptakan sempurna jatuh ke dalam dosa? Sekali lagi ini bukan jawaban yang memuaskan, tapi itu ada bagian misterinya. Kenapa dia jatuhnya itu juga misteri. Tapi jawaban yang cukup logis adalah kehendak bebas. Dengan kehendak bebasnya sendiri Lucifer memilih untuk memberontak. Ingin menjadi seperti Allah anak. Tadi sempat disinggung di PA ya. Tentang yang mau direbut Lucifer itu tahta Allah anak. Mau menjadi seperti Allah. Maka segala sesuatu yang dilakukan manusia bukan karena penentuan takdir ya. Dalam kekristenan itu kita tidak mempercayai takdir, kecuali takdir dalam pengertian takdir hidup dan takdir mati. Takdir hidup itu apa? Takdir mati itu apa? Takdir mati itu adalah pemberian Allah yang nggak bisa diubah. Terserah Allah. Misalnya apa? Takdir mati itu ibarat kalau dalam pembahasan gambar diri khusus. Apa saya diciptakan pada tahun sekian, dalam keluarga dengan kondisi demikian, dengan ras yang demikian, itu nggak bisa kita ubah. Kenapa saya dilahirkan dalam keluarga yang broken, atau keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, atau dengan keluarga macam-macam tuh kondisinya. Itu takdir hidup. Takdir mati adalah kenapa saya nggak lahir di keluarga yang baik-baik aja sih Tuhan? Itu kita nggak bisa milih. Kenapa saya nggak lahir di zaman Tuhan Yesus aja sih Tuhan? Itu kita nggak bisa milih. Kenapa sih kita dilahirkan mama papanya? Kenapa saya nggak boleh milih orang tua? Itu ditentukan Tuhan. Warna kulit pun ditentukan Tuhan. Ras pun ditentukan Tuhan. Itu kita nggak bisa milih. Itu disebut takdir mati. Takdir hidup tadi. Kenapa kita dilahirkan di keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah? Itu kan bukan berarti selamanya kondisinya begitu kan. Itu bisa dirubah. Kenapa saya lahir di keluarga yang kayak gini Tuhan? Itu mati, tapi itu bisa diubah. Kita nggak bisa milih untuk lahir di keluarga mana, tapi kita bisa merubah keluarga itu seperti apa. Itu takdir hidup. Memilih lahir di keluarga mana itu takdir mati. Takdir yang dimaksud di sini, definisi operasional takdir yang dimaksud sekarang adalah penentuan keseluruhan hidup seseorang. Ya memang saya orangnya nggak bisa berubah. Emang nasib saya begini, saya sudah ditakdirkan begitu. Kita tidak mempercayai takdir yang seperti ini. Kalaupun tadi terpaksa menggunakan kata takdir ya. Takdir hidup, takdir mati. Tapi takdir penentuan kondisi seseorang, nasib seseorang secara final, dan manusia nggak bisa memberontak karena sudah digariskan, sudah ditakdirkan begitu, itu kita yang nggak percaya itu tuh. Itu bukan konsep takdir yang alkitabiah. Dan kita tidak menganut takdir, konsep takdir yang demikian. Segala sesuatu yang dilakukan manusia bukan penentuan takdir, tetapi dari keputusan, dari pilihannya sendiri. Memang manusia bagaimanapun tidak bisa sebebas-bebasnya, sebab manusia adalah makhluk yang terbatas. Tetapi dalam area yang terbatas tersebut, manusia menentukan nasibnya sendiri.
Jika manusia tidak berkeadaan bebas dalam menentukan keputusan dan pilihannya, maka manusia tidak perlu bertanggung jawab. Ini berarti tidak perlu ada penghakiman. Saya ulangi pelan-pelan. Jika manusia tidak berkeadaan bebas dalam menentukan keputusan dan pilihannya, maka manusia tidak perlu bertanggung jawab. Dan ini berarti pula tidak perlu ada penghakiman. Jadi kalau orang satu sisi menganut konsep takdir yang tadi kita bahas, takdir yang bukan kita anut tadi, terus dia juga meyakini manusia punya kehendak bebas, ini pemahaman yang konsep yang berkontradiksi. Manusia bebas memilih, tapi manusia digariskan oleh Tuhan, nasibnya seperti itu, dan tidak bisa mengubah nasibnya. Takdir hidupnya dihilangkan, dikunci takdir hidupnya. Memang begini, mau diapain lagi? Mungkin salah satu pernyataan yang cukup terkenal dari seorang filsuf Jerman, ya, Nietzsche, dia bilang amor fati. Segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya bisa kita terima. Perkataan ini kalau kita mengerti secara salah, ya, manusia hanya bisa menerima. Tadi saya sempat singgung tuh soal bahwa manusia memang biar bagaimanapun tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Sebab manusia dalam makhluk yang terbatas. Tetapi dalam area yang terbatas tersebut manusia menentukan nasibnya sendiri. Jadi sebetulnya kalau di filsafat Nietzsche tuh dia menganjurkan pembacanya untuk menafsirkan berdasarkan pemikirannya sendiri. Nah, ini yang membingungkan, yang akhirnya membuat banyak tafsir. Tapi kata amor fati yang dimengerti segala sesuatu hanya diterima, hanya bisa kita terima. Hanya bisa kita terima. Itu kurang sependapat. Bukan Nietzsche-nya yang keliru tuh, tapi orang yang menafsirkannya. Dan memang Nietzsche menganjurkan, ya udah tafsirin sesuai pikiran kamu. Memang dia menganjurkan begitu sih. Tapi kalau orang mengartikan segala sesuatu yang terjadi atas dirinya hanya bisa kita terima, itu pernyataan yang keliru. Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Artinya manusia harus bertanggung jawab atas setiap keputusan, setiap pilihan, dan setiap tindakan. Tidak ada satupun keputusan, pilihan, dan tindakan seseorang yang tidak berdampak atau berakibat bagi dirinya sendiri. Ini adalah salah satu hukum kenyataan atau realitas yang tidak dapat kita bantah dan tidak dapat kita hindari. Dalam Galatia ayat 6, Alkitab menunjukkan hukum ini dengan pernyataan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, hukum tabur tuai ini sebetulnya, oke, kita buka dulu deh. Kita baca sekali lagi ya, Galatia 6 ayat 7. Oke. Boleh minta satu orang baca? Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Iya. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ditahan dulu ayatnya. Hukum tabur tuai ini sebetulnya menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap orang mempunyai akibat atau dampak. Kenyataan ini berangkat dari dua hal. Yang pertama,
Allah adalah Allah yang telah memberi kehendak bebas kepada manusia. Dan Tuhan sendiri konsekuen dengan kebebasan yang telah diberikan itu. Sebagai buktinya Allah meletakkan pohon ujian di Taman Eden. Oleh sebab itu nasib manusia di tangan manusia itu sendiri. Jadi iblis, kenapa iblis nggak langsung dihukum? Ya sebetulnya iblis itu harus dibuktikan dulu kesalahannya ya. Makanya manusia, salah satu Allah memberikan manusia mandat menaklukkan alam metafisik. Artinya mengalahkan si iblis. Tapi iblis juga tidak langsung semata-mata dibinasakan, melainkan juga menjadi alat di tangan Allah untuk menjadi alat seleksi bagi manusia. Instrumen di tangan Allah untuk menyeleksi manusia. Jadi manusia sebelum jatuh ke dalam dosa diberi mandat bukan hanya menaklukkan alam fisik, kuasailah atau taklukkanlah bumi ini, tapi juga menaklukkan atau mengalahkan alam metafisik, artinya mengalahkan iblis. Iblis harus dibuktikan kesalahan. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, dan kenapa iblis nggak langsung dihukum ketika Tuhan Yesus menang? Iblis dijadikan alat oleh Allah untuk menyeleksi manusia. Menjadi instrumen di tangan Allah untuk menyeleksi manusia. Kemudian yang kedua, Allah adalah Allah yang adil, yang menuntut pertanggungjawaban kepada setiap orang. Keadilan Allah tidak bertentangan dengan kasih-Nya. Oleh sebab itu manusia adalah makhluk yang hidup di bawah bayang-bayang keadilan Allah. Allah adalah Allah yang adil, yang menuntut pertanggungjawaban. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk yang harus bertanggung jawab. Konsep takdir yang kita sering dengar bukanlah konsep Alkitab. Kecuali tadi ya, kita terpaksa kita mau menggunakan kata takdir. Takdir yang kita pahami tadi apa? Takdir hidup dan takdir mati. Konsep takdir yang tadi telah kita bahas, bahwa manusia sudah digariskan atau ditentukan oleh Allah masa depan, dan manusia hanya menjadi boneka saja, itu adalah konsep yang bertentangan dengan Alkitab. Manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Keadaan manusia bukanlah hasil dari penentuan nasib atau takdir yang digariskan oleh Tuhan. Kalau konsep takdir yang tidak alkitabiah itu kita terima, maka kita juga menyangkali adanya penghakiman. Untuk apa manusia dihakimi? Kalau pada awalnya manusia sudah digariskan oleh Allah nasibnya atau takdir. Allah sepertinya mempermainkan manusia. Ya oke, sah-sah aja orang Allah yang menciptakan, tapi Allah bukan Allah yang begitu. Allah yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, bukanlah Allah yang demikian. Dunia ini bukan panggung sandiwara, tetapi medan pergumulan antara memilih yang jahat atau yang baik, keberuntungan atau kemalangan, kehidupan atau kebinasaan. Tuaian dari apa yang seseorang tabur itu bisa dituainya, baik selama hidup di dunia ataupun setelah meninggal di kekekalan nanti. Kita juga pernah mendengar konsep karma ya. Tahu karma ya? Kalau takdir versus kehendak bebas. Kalau karma versus karma tuh apa sih coba? Ada yang mau jawab? Oke, kebetulan karena yang on cam terlihat di sini ada Kim dan Natasha. Tadi Kim udah ya. Coba Natasha deh.
Apa tuh karma tuh yang biasanya orang pahamin tuh? Ya akibat gitu nggak sih Kak? Akibat apa tuh? Kayak misalnya berbuat jahat terus ada akibatnya dapat karma gitu. Contoh. Contohnya Ini suaranya pelan banget ya, apa speaker HP saya yang kayaknya yang lemes deh kayaknya Kak. lemas ya? Contohnya Kan gara-gara ditanya kan? kayaknya sih gara-gara ditanya Kak. Bisa. You can do it. Ada kayak misalnya aduh malu banget. Kayak misalnya aku ngelukain orang lain terus Spesifik dong, spesifik. kayak misalnya nih mau yang spesifik nih, aduh jadi takut. Kayak misalnya si Budi, jangan aku nanti aku beneran, jangan itu. Misalnya si Budi misalnya si Budi ngapain ya? Misalnya si Budi nyolong. Nah, mudahan nanti dia yang kecolongan gitu. Oke. Itulah pokoknya ada akibatnya gitu. Contoh lainnya? Ngapain lagi ya? Misalnya Santi ngapain ya? Apa sih biasa? Misalnya Santi apa ya? Ngapain ya? Nyontek deh. Misalnya Santi nyontek. Ketahuan karma gitu. Misalnya lagi ya Kak, lagi. Ya udah aku kasih lagi. Udah cukup. Oke, cukup kan? Ya gitulah kurang lebih. Ya, misalnya orang sombong ya, dengan kekayaannya, dengan kepintarannya, dengan apapun. Satu saat orang itu akan jatuh. Dia sombong dan dia ngebully orang, satu saat dia akan jatuh. Satu saat dia akan menerima hal yang sama atau bahkan lebih buruk dari itu. Nah, ini karma nih. Sekarang pertanyaan yang gampang-gampang susah. Ini jangan pada keluar ya gara-gara saya tanya ya. Apa bedanya karma dengan tabur tuai? Ayo, ini serupa tapi tak sama ya. Apa tuh bedanya? Apa bedanya karma dan tabur tuai? Ini kalau nggak dibahas, mungkin skip aja nih. Tapi saya mau tanya, apa bedanya? Coba Natasha, tunjuk satu orang coba. Takut gak lu pada? Gue tunjuk. Tuh Dep. Yaudah Dep. Tuh katanya. Dia lewat Oke. private chat. Dev, apa bedanya karma dengan tabur tuai? Bedanya kalau karma itu mereka percayanya terjadi pembalasannya di dunia ini. Kalau tabur tuai itu hasilnya atau akibatnya nanti di kekekalan gitu, Kak. Oke, tabur tuai tadi barusan udah saya jelasin juga ya. Tabur tuai itu bukan hanya di kekekalan, tapi juga di bumi ini. Misalnya orang kerja rajin, pasti dia akan menuai hasilnya. Itu kan tabur tuai. Apa bedanya sama karma? Soalnya ada orang yang beranggapan gini, bisa aja lu mah. Itu mah bahasa Kristennya aja tuh, tabur tuai. Padahal mah sama kayak karma. Padahal beda. Nah, tadi saya katakan ini serupa tapi tak sama. Coba yang bisa jawab saya kasih sepeda.
Sepeda kayak Pak Jokowi ya. Oke. Tadi siapa tuh Raisen? Kilas doang. Tapi kalau salah kasih saya sepeda ya. Tanda. Ada yang mau jawab? Tadi yang Dev jelasin masih belum belum nampak ya, belum muncul ya perbedaannya ya. Dev, tunjuk siapa Dev? Satu orang Dev. Gara-gara tadi Kanuel fitnah-fitnah di chat ya, di Kanuel. Oke, Kanuel. Gimana Kanuel? Coba Kanuel dulu ya. Kanuel. Oke, yang Raisen nih. Coba. Monggo. Cecil dan Filia. Cecil mau jawab, Cecil. Ini angkat tangan doang nih. Ya udah, saya jelasin deh biar cepet deh. Bedanya karma sama tabur tuai, karma itu sifatnya fatalistik. Tadi ya, karma kalau orang melakukan satu kejahatan, dia akan menerima balasan yang sama atau bahkan lebih buruk dari itu. Dan itu diartikan sebagai pembalasan dari Yang Maha Kuasa. Jadi karma itu sifatnya fatalistik ya. Fatal. Kalau orang melakukan satu kejahatan, dia akan menerima hal yang sama bahkan lebih buruk dari itu dan menganggap itu datangnya dari Allah. Sementara tabur tuai, Allah bukan Allah yang demikian. Ya meskipun ada tindakan-tindakan yang pendisiplinan ya. Tapi lebih bersifat apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau orang nggak jujur, bohongin orang, satu saat dia pasti akan terkena tuh, dia akan jatuh karena karakternya sendiri. Tapi itu bukan dari Allah. Dan Allah bukan Allah yang membalas, Allah yang jahat begitu ya, enggak ya. Di situ bedanya tuh. Nangkep? Apa masih ada yang belum nangkep? Kak, sama kayak gini gak sih? Kalau karma tuh tentang kejahatannya doang. Kalau misalnya tabur tuai kan ada baiknya. Kalau misalnya kita nabur yang baik, pasti kita akan menuai yang baik. Kalau karma kan istilahnya selalu dengan yang jahat kan, Kak? Itu gak sih? Karma ada karma baik juga. Oh. Tapi kita sorot karma jahatnya ya. Bukan fatalistik, bukan tindakan seseorang yang salah lalu mendapat hal yang lebih parah atau itu menganggap bahwa Allah yang melakukan itu ya. Bisa dipahami? Oke. Oke, kayaknya kita cukup sampai sini dulu ya. Ada pertanyaan?